Assalamualaikum, saya Isnaini Dalimunte dari jurusan Akidah Filsafat Islam UIN Sumatera Utara. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi saya yang berjudul Al-Kindi, yaitu seorang filsuf besar dalam Islam. Al-Kindi adalah filsuf Islam pertama yang sangat terkenal di kalangan umat Islam sendiri, terutama bagi orang-orang yang bergelut dalam bidang ilmu filsafat. Al-Kindi atau nama lengkapnya Abu Yusuf Yakub Ibnu Ishaq Ibnu Sabbah Ibnu Imran Ibnu Ismail Al-As'ad Ibnu Qais Al-Kindi, lahir di Kufah, Irak tahun 801 Masehi. Al-Kindi lahir dari keluarga berdarah Arab yang berasal dari suku Kinda. Suku Kinda ini merupakan salah satu suku terbesar di Arab Selatan. Pendidikan Al-Kindi dimulai di Kufah. Pelajaran yang umum seperti Al-Quran, tata bahasa Arab, kesusastraan, ilmu hitung, fikih, dan teologi. Kenapa kota Kufah? Karena kota Kufah pada saat itu adalah pusat keilmuan dan kebudayaan Islam. Al-Kindi kemudian pindah ke Baghdad. Di sini ia berusaha untuk menerjemah dan mengkaji filsafat. Nah, jadi Al-Kindi ini sangat pintar dan cerdas. Selain filosof besar Islam, Al-Kindi ini juga menguasai beberapa bahasa, yaitu Yunani dan Syria. Dari sinilah ia dapat mengkaji buku-buku filsafat Yunani. Bukan itu saja, Al-Kindi juga mampu memperbaiki hasil-hasil terjemahan orang lain. Al-Kindi meninggal di Baghdad tahun 873 Masehi. Al-Kindi meninggalkan karya tulis setidaknya 270 buah. Sekarang kita masuk ke dalam pemikiran Al-Kindi. Salah satu pemikirannya yaitu menyelaraskan agama dan filsafat. Al-Kindi ini hidup pada masa filsafat belum di pemikiran Islam. Al-Kindi mengenalkan filsafat ke pemikiran Arab, dan dari sinilah dia diberi gelar filosof bahasa Arab. Tetapi ada saja tantangan yang dilalui Al-Kindi dalam menerapkan filsafat ke dalam Islam. Salah satunya sulit menyampaikan ide-ide abstrak ke dalam bahasa Arab, dan adanya serangan yang dilancarkan oleh kalangan tertentu terhadap filsafat karena dituduh pelaku bid'ah. Tetapi Al-Kindi tidak goyah. Dia menyelesaikan cara itu dengan cara menerjemahkan secara langsung istilah Yunani ke bahasa Arab. Sebelumnya, dia sudah menguasai bahasa Yunani. Untuk menghadapi tantangan kedua, Al-Kindi menyelesaikan dengan cara menyelaraskan antara agama dan filsafat. Pemikiran Al-Kindi kedua adalah Sratio ex nihilo atau teori penciptaan semesta. Para filosof Yunani secara keseluruhan, mulai dari Plato, Aristoteles, sampai Plotinus, berpandangan bahwa semesta tercipta dari yang ada. Tapi menurut Al-Kindi, bahwa alam tercipta dari yang tiada atau Sratio ex nihilo, menurutnya semesta ini terbatas, tidak abadi, dan tercipta dari yang tiada. Namun, argumen ini bersifat filosofis, bukan teologis. Pemikiran yang ketiga, Al-Kindi mengajukan beberapa argumen untuk membuktikan adanya Tuhan, baik filosofis maupun teologis, melalui 1. Hukum sebab akibat. Menurut Al-Kindi, dengan hukum ini, setiap yang tercipta berarti ada yang menciptakan. Kedua, prinsip bahwa segala sesuatu tidak dapat menjadi sebab dirinya sendiri. Berdasarkan analogi antara alam dan makrokosmos atau semesta dan mikrokosmos atau manusia, dan didasarkan pada argumen teologis. Pemikiran Al-Kindi yang keempat yaitu sifat-sifat Tuhan. Masalah ini sangat krusial dalam teologi karena bersangkutan dengan Tuhan. Ada dua uraian Al-Kindi tentang Tuhan. 1. Sifat Maha Esa dan ketidaksamaan. Kedua, penolakan pada ajaran Trinitas. Kesimpulan, secara umum, Al-Kindi berusaha menjelaskan persoalan keagamaan berdasarkan logika dan perspektif filsafat, bukan dengan dasar wahyu dan nakli saja. Bahkan, kebenaran logika dan filsafat juga digunakan untuk membenarkan informasi wahyu. Sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.